Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPD Elsa de Magelang. Hari ini kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan dapat kembali menikmati firman-Nya. Mari sama-sama Bapak Ibu kita mendeklarasikan iman kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Katakan terus Bapak Ibu sebagai motivasi dalam kehidupan kita untuk lebih baik dan lebih berkenan di hadapan Tuhan, melakukan segala sesuatunya yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Amsal 27 ayat 3. Amsal 27 ayat 3 yang berkata demikian, bunyi firman Tuhan. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, baik juga ya kita hafalkan cara bersama-sama. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tentang sakit hati. Mari kita bahas sama-sama tentang sakit hati. Saya percaya bahwa semua kita manusia, setiap orang dapat sakit hati, dapat merasakan sakit hati, tergantung terhadap siapa kita sakit hati dan apa penyebabnya kita sakit hati. Firman Tuhan katakan pada hari ini, ayat firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 3 dikatakan bahwa sakit hati terhadap orang bodoh itu lebih berat dari batu dan pasir. Oleh karena itu saya berikan judul untuk renungan kita, sakit hati. Sakit hati dikatakan lebih berat daripada batu dan pasir ketika kita menaruh sakit hati terhadap orang bodoh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, batu, kalau saya disuruh angkat batu hanya sebesar ember mungkin ya, ember yang isinya 10 liter air, saya tidak mampu Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan pasir, menyuruh saya menjunjung pasir mungkin 1 ember begitu, sangatlah berat. Apalagi kalau batu dan pasir itu kita bawanya ke tempat yang agak jauh, memindahkannya dengan jarak tempuh jauh, tentu sangat berat. Oleh karena itu ketika kita melihat ya mobil-mobil truk yang mengangkat batu dan pasir, harus diangkat oleh truk dan juga dipindahkan tempatnya oleh pengangkut alat-alat berat. Kenapa? Karena memang batu itu berat, pasir pun berat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Amsal dilakukan perbandingan tentang sakit hati terhadap seseorang, terutama sakit hati terhadap orang bodoh. Kita tahu bahwa pasir adalah berat, bahkan juga dikatakan susah untuk dipikul karena sangat berat. Dan demikian juga dengan batu, sangat berat untuk dibawa. Biasanya kendaraan truk itu kalau Bapak Ibu Saudara melihat pengangkut pasir maupun batu, jalannya pelan-pelan. Karena memang bawaannya sangatlah berat. Oleh karena itu untuk memahami maksud dari firman Tuhan ini, mengapa sakit hati terhadap orang bodoh itu ternyata lebih berat jikalau dibandingkan ya sakit hati lebih berat daripada beratnya batu dan pasir. Terlebih dahulu saya ajak kita sama-sama untuk melihat, merenungkan, mengingat kembali perilaku-perilaku dari orang bodoh. Orang bodoh adalah orang fasik, orang yang tidak mengenal kebenaran. Mereka tidak takut akan Tuhan, dan orang bodoh adalah dalam hati mereka tidak mengenal kebenaran, tidak juga melakukan kebenaran dalam kehidupan mereka. Dan Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mereka ketika tidak mengenal kebenaran, maka tidak ada batasan dalam setiap kehidupan dan perilaku mereka. Orang bodoh, amarah mereka sangatlah kejam dan berbahaya. Dan juga ketika mereka sedang melampiaskan amarah mereka, kekejaman mereka, anarkis. Kita juga sering melihat ya, ketika orang-orang yang di luar kebenaran melakukan hal-hal anarkis, mereka dapat membabi buta, orang yang tidak salah pun dipukuli. Rumah yang bukan sasaran mereka pun dihancurkan, mobil-mobil di jalan
yang tidak tahu apa-apa juga ikut terkena dampak dari amarah mereka. Amarah mereka tidak terkendali karena orang bodoh adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Dalam hati mereka tidak ada kebenaran. Oleh karena itu tidak ada batasan. Ketika mereka senang, mereka sangat senang. Dan kadang-kadang apa yang mereka senang itu bukanlah senang karena mereka melakukan kebenaran. Tapi yang penting sukacita meskipun hal yang dilakukan itu adalah hal yang tidak benar. Dan banyak sekali perbuatan-perbuatan dari orang bodoh selain berlaku anarkis. Bapak Ibu Saudara, dikatakan jika ditimbang maka didapati bahwa amarah mereka, kedengkian mereka, keburukan mereka itu lebih berat daripada batu dan beratnya pasir. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, amarah dan perbuatan mereka yang di luar kebenaran tentu sangatlah merugikan orang lain, merugikan diri mereka sendiri. Oleh karena itu mereka dikategorikan sebagai orang yang bodoh. Kenapa? Karena mereka tidak mengikut jalan yang benar. Andaikan mereka orang yang hidupnya benar, tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang baik. Apakah perilaku yang dilakukan, tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu merugikan orang lain, membuat orang lain menderita, atau juga dapat merugikan diri mereka sendiri. Kalau dilakukan perorangan, tentu nama baiknya akan hancur, akan menjadi jelek di mata orang lain, di mata masyarakat, dan mereka menjadi orang-orang yang dihindari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata bahwa sakit hati terhadap orang bodoh itu tidak berguna. Dikatakan lebih berat kedua-duanya, lebih berat batu dan pasir, ya. Kedua-duanya adalah berat, tetapi lebih berat sakit hati terhadap orang bodoh. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang benar tidak perlu sakit hati terhadap orang bodoh. Kalau Bapak Ibu Saudara berhadapan dengan orang-orang yang berlaku sangat kejam, mungkin kata-katanya kejam, perbuatannya sangatlah menyakitkan. Kadang-kadang orang yang tidak bersalah hanya sedikit permasalahan, sedikit perselisihan. Mereka menjadi-jadi, mereka menjelekkan Bapak Ibu Saudara kepada orang lain. Bahkan mungkin melakukan hal-hal yang merugikan Bapak Ibu Saudara. Janganlah menaruh sakit hati kepada mereka. Kenapa? Karena memang perbuatan mereka itu seperti itu. Tidak ada baiknya, tidak ada yang indah. Dan apa yang harus kita lakukan? Menghindar. Kenapa ketika orang membutuhkan batu untuk bangunan rumahnya, tidak mereka pikul sendiri? Kenapa? Karena memakan hari, memakan waktu, dan batu itu berat. Sehingga orang-orang bijaksana, orang-orang yang berpikir waktu itu mereka dapat pergunakan untuk melakukan hal-hal yang baik dan berguna, melakukan hal-hal yang lain. Maka mereka akan memanfaatkan keuangan mereka, menabung. Dan kalau uang itu sudah tercukupi, mereka akan menyewa alat-alat, misalnya truk untuk mengangkat batu dan pasir. Tidak mungkin misalnya kita di kota ini pergi ke tempat-tempat kemuntilan kemanapun yang ada pasirnya, kita angkat sendiri, dipikul, bawa ke rumah kita masing-masing untuk digunakan. Orang yang pandai, orang yang bijak tentu dia akan membeli, karena itu sangat mudah. Tinggal kita bayar pasir batu sampai ke rumah. Kenapa kita tidak dapat membawanya sendiri? Karena berat Bapak Ibu Saudara ya. Oleh karena itu tidak layak kita menyimpan sakit hati terhadap orang bodoh karena merugikan. Sakit hati sekali, besok dia akan melakukan hal yang sama. Kita akan terus sakit hati dan dia akan terus-menerus melakukan. Karena orang bodoh itu akan puas ketika mereka melakukan atau membuat orang lain menderita. Mereka akan puas karena mereka memang orang bodoh yang tidak pernah merasakan kesedihan orang lain dan tidak merasakan penindasan orang lain itu menyiksa. Tetapi mereka bersuka cita ketika melihat orang lain itu mengalami penderitaan atau siksaan dari perbuatan mereka. Mereka merasa puas. Kalau kita melihat ya hal-hal anarkis yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memikirkan kerugian baik negaranya, sesama, lingkungan, ya, kotanya. Mereka tidak memandang kerugian. Yang penting mereka melampiaskan apa yang mereka mau. Mereka memuaskan hati, hasrat mereka, mereka lakukan. Dan
Kalau kita melihat tidak ada penyesalan, kecuali ya kalau kita melihat orang-orang yang melakukan demo, melakukan penolakan dalam hal ini hal itu, dan mereka berlaku anarkis. Ketika sudah ditangkap tentu ada permintaan maaf atau kata menyesal. Tetapi kalau tidak Bapak Ibu Saudara, hari ini mereka lakukan, besok mereka lakukan, bahkan seterusnya akan dilakukan. Ketika mereka belum bertobat menjadi orang-orang yang tidak bodoh, artinya hidup dengan benar. Ada kebenaran yang memimpin kehidupan mereka. Jadi orang benar tidak perlu sakit hati terhadap orang bodoh. Baik terhadap kata-kata mereka, amarah mereka, perlakuan mereka, jangan disimpan dalam hati. Karena itu sangat merugikan dan berdampak buruk bagi kesehatan kita, semangat kita, sukacita kita. Oleh karena itu, ya ada istilah-istilah dunia, ya dikatakan biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu kata-kata dunia Bapak Ibu Saudara ya. Artinya kita tidak perlu mendengarkan atau memasukkan ke dalam hati, membuat pikiran kita kotor, membuat pikiran kita terganggu dengan perkataan-perkataan amarah dari orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, yang dikatakan orang bodoh. Supaya tidak menimbulkan rasa sakit hati yang mendalam karena perilaku dan perbuatan mereka yang keji dan kejam. Dan tidak perlu membalas. Ya tadi saya katakan menghindar dari mereka dan tidak perlu membalas karena tidak membuat mereka berhenti untuk berbuat jahat. Ketika kita membalas satu kali, mereka akan berbuat lebih jahat lagi. Dan yang rugi adalah kita Bapak Ibu Saudara. Karena orang bodoh tidak takut mati. Mereka mati dalam kebodohan pun itulah taruhannya. Tetapi saya Bapak Ibu Saudara, mati dalam kebodohan adalah kerugian. Sebab apa? Kita tidaklah menjadi orang benar, tidak mendapatkan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan, yaitu hidup kekal bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Tuhan, memohon supaya hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Kita bukan bagian yang dikategorikan dengan orang bodoh, tetapi orang benar, orang yang takut akan Tuhan, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan dan tidak berkompromi dengan hal-hal kejahatan yang hanya dilakukan oleh orang tidak berpengalaman atau orang bodoh dan tidak takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau ingin menceritakan kesaksian tertentu, mungkin kesaksian, kesembuhan, pemulihan dalam keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081324200088. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang maha mulia, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini, di mana kami dapat belajar kembali untuk tidak sakit hati terhadap orang bodoh. Biarlah kami meninggalkan ketika mereka berlaku atau mengatakan hal-hal yang membuat diri kami sakit hati Tuhan, dan kami tidak mau menyimpannya dalam hidup kami, dan kami mau melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang menjaga hati kami dari hal-hal yang keji, yang kejam. Biarlah semangat kami terus berkobar hanya untuk Tuhan, melakukan hal-hal yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Buatlah jiwa keluarga GPD El Shaddai Magelang bersuka cita. Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.